Mulai. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Coba landscape aja kameranya biar oke. Seperti ini saya. Iya. Aman sudah Aman. terpotong. Oh ya. Cakep tuh. Saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keistiqomahan untuk memperdalam ilmu Al-Quran, khususnya. Alhamdulillah. Gitu loh nadanya. Alhamdulillah. Munduran lagi dikit. Ya. Saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keistiqomahan untuk senantiasa menuntut ilmu, khususnya ilmu Al-Quran. Amin ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan berdoa. Doa akan saya pimpin dan teman-teman bisa ikut mengaminkan ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa tadi dapat menambah kelancaran dan keberkahan dalam proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Amin ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi speaking tahsin yaitu qalqalah. Adakah di antara teman-teman yang pernah mempelajari materi qalqalah? Oh, sudah ya. Baik, tidak apa-apa. Kalau sudah, kita akan pelajari bersama-sama. Semoga dengan materi yang akan kita bahas bersama-sama ini dapat menambah pengetahuan apabila ada yang belum pernah tahu sebelumnya, bisa menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Oke, sebentar. Tidak salah caranya kalau direspon seperti ini, tapi coba karena dia udah tahu, coba diganti formatnya menjadi diskusi. Misalnya, Baik, karena materinya ini teman-teman sudah tahu, saya mau tanya, langsung notice siapa atau eh, buang ke forum, siapa yang mau jawab, silahkan. Yang notice yang aku baik. maksud, coba Mirna. Kak Mirna sudah pernah ya. Menurut Kak Mirna, kol-kolah itu ada dua atau ada tiga jenis. Tapi kalau misalnya mau dibuang ke forum, oke, karena semuanya sudah pernah mempelajari materi kol-kolah. Jadi kol-kolah itu ada berapa jenis? Dua atau tiga atau lima? Karena nanti ada yang menjawab lima. Padahal pertanyaannya jenis, bukan jumlah huruf. Gitu. Jadi lebih ke diskusi. Kalau tadi Novi meresponnya dengan semoga ada tambahan, belum tentu yang Novi sampaikan itu sesuatu yang baru. Bisa jadi mengulang. Karena apa sih yang baru dari kol-kolah? Paling jenisnya. Karena ada sebagian orang yang nggak tahu ada kol-kolah akbar. Tapi kan sudah banyak yang mempromosikan akbar ini kan. Artinya walaupun masih ada kemungkinan orang nggak tahu, tapi masih ada juga kemungkinan dia udah tahu. Nah, jadi lebih membantu kalau diskusi. Ya, coba diramu caranya. Oke. Berarti diulangi dari melontarkan pertanyaan ya, sana ya? Karena semuanya, karena sudah tahu apa itu kol-kola, Baik. Karena semuanya sudah tahu
atau sudah belajar apa itu kol-kolah. Sekarang saya mau coba tanya, menurut Kak Tina, kol-kolah itu ada berapa jenisnya? Oke, terima kasih Kak Tina atas jawabannya. Jadi menurut Kak Tina, tadi kol-kolah ada dua macam ya, yaitu kol-kolah sughro dan kol-kolah kubro. Baik, adakah yang punya jawaban lain selain jawaban dari Kak Tina tadi? Tidak ada? Baik, berarti untuk semua yang hadir di sini mengetahui adalah kol-kolah hanya memiliki dua jenis saja. Begitu ya teman-teman? Oke, sebenarnya ada berapa jenis kol-kolah? Nah, ini yang akan kita bahas ya teman-teman. Mari kita pelajari bersama-sama. Begitu saja. Bisa, masuk. Bagus. Terus, langsung. Saya izin buka, saya ulangi. Saya izin buka papan tulis dulu ya teman-teman. Jangan lama. Apakah papan tulisnya sudah terlihat teman-teman? Sudah ya. Baik, kita akan, mohon maaf tadi kepencet. Yo, jangan lama. Kalau tampilannya seperti ini, masih aman tidak Ustazah? Masih aman. Tapi Oh lebih baik. bagus jangan off cam. Oh gitu, soalnya apa namanya wajahnya itu akan terlalu dekat gitu. Nggak apa-apa, karena Oh saya. belum tentu juga orang memperhatikan muka kita karena kita lagi fokusnya ke screen, ke layar. Baik. Teman-teman, kita akan membahas bersama-sama yaitu qalqalah. Kita artikan per kata dulu ya. Qalqalah artinya adalah pantulan atau memantul. Jangan Untuk lama. jenis Diemnya nih rada lama nih. Oh gitu. Baik. Saya ulangi, qalqalah artinya pantulan atau memantul. Huruf-huruf yang termasuk dalam qalqalah ada 5 jenis. Saya ulangi, huruf-huruf yang masuk dalam qalqalah ada 5 macam, yaitu ada huruf ba, jim, dal, qaf, dan po. Di mana huruf-huruf ini berada dalam kondisi sukun ya teman-teman, atau dalam harokat sukun atau dalam kondisi mati. Kemudian kita akan mempelajari jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu ada qalqalah sughra. Jangan Seperti lama yang disebutkan diamnya. Kocak. Udah berapa kali aku ngomong nih. seperti yang disebutkan Kak Tina tadi ya. Betul, yang pertama ada qalqalah sughra. Sughra secara bahasa artinya kecil. Misalnya ditambah tuh dengan kalimat seperti doa kita Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghiro. Shoghiro itu kecil. Sama Baik, sugro dan shoghiro itu kata dasarnya sama. Artinya kecil. Itu diomongin sambil nulis kata kecil. Jangan ngomong dulu selesai baru mau nulis. Itu yang bikin kok jadi terpisah, diem-diem baik gitu. ya, Ustazah. Nah Ternyata ya masalahnya adalah di ini di sini. sini. Coba Iya diulang. Ustazah, jadi belum sinkron antara Novi mengucapkan kalimat dan juga tulisannya. Iya, untuk waktunya ya. Jadi ada yang delay. Iya Ustazah, betul.
Coba diulang Saya lagi. ulangi, saya ulangi teman-teman. Yang pertama, jenis kolkolah yaitu kolkolah sughro. Seperti doa kita ya teman-teman. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, sughro ini sama dengan kata shaghira yang artinya kecil. Bagus. Untuk kolkolah sughro artinya kecil, maksudnya bagaimana teman-teman? Yaitu kolkolah yang memiliki pantulan kecil dengan ciri-ciri huruf kolkolah tersebut berada di antara dua huruf yang terbaca. Kalau tandanya seperti ini, apakah bisa diterima, Ustazah? Tanda apa maksudnya? Ini penjelasan kolkolah sughro. Iya, bisa. Tapi kasih tahu huruf kolkolahnya yang mana posisinya. Terus garis tiga ini apa? Garis pertamanya apa? Garis keduanya apa? Nggak ada yang salah dengan WTGA. Yang salah adalah WTGA-nya nggak dijelaskan. Oh, begitu. Mm-mm. Coba lagi. Baik, baik. Dihapus atau langsung saja? Diulang cara bicaranya, terus pura-puranya menulis dengan tambahan simbol. Misalnya garis atau jadi sugro, misalnya kayak gini. Nah, kayak gitulah. Jadi tidak perlu menulis ulang lagi. Tambahin aja tapi jangan sampai numpuk. Baik. Jenis yang pertama yaitu kolkolah sughro. Saya ulangi. Jenis yang pertama yaitu kolkolah sughro. Ciri-cirinya apa, teman-teman? Ciri-cirinya yaitu huruf kolkolah berada di antara dua huruf yang terbaca. Jadi kalau teman-teman perhatikan, saya ulangi. Kalau teman-teman perhatikan, di sini ada huruf kolkolah yang bertanda baca sukun asli. Kemudian di antaranya ada huruf yang terbaca. Ini angka 1 dan 2 itu huruf yang terbaca ya teman-teman atau huruf yang hidup. Kenapa nggak Sampai di sini memainkan bisa warna? ya. Nah itu waktunya kadang kelamaan. Coba mainkan di warna. Sekarang hapus, belajar memainkan warna. Baik. Yang ini ya Karena, saya. iya, betul. Karena gini, Nov. Secara diksi kan Novi udah punya, tinggal delay aja kan antara tulisan sama lisan kan. Sekarang Ya, yang kita perbaiki adalah mainkan di bagian tulisan. baik. Baik teman-teman, untuk kolkolah sughro memiliki ciri-ciri berada di antara dua huruf yang terbaca. Saya izin pakai warna yang lain ya teman-teman. Kenapa ini nggak di landscape HP-nya? Soalnya mohon maaf saya mohon izin kalau landscape itu nulisnya di layar saya itu Mm-mm. apa ya namanya ya? Layarnya itu terlalu sempit gitu saya. Oh, kebalik berarti ya. Iya. Soalnya lebih seringnya itu kalau landscape layar lebih lebar. Layar lebar nggak tuh film dong. Iya harusnya seperti itu tapi di tempat saya itu tidak. Jadi penuh penuh apa ini? Penuh icon-icon yang itu saja yang zoomnya kemudian tulisannya itu. Hmm. Iya, Oke, gimana sih? nggak apa-apa. Berarti balik aja ke posisi potret. Sebentar, aku tanya Zahro dulu. Zahro free-nya sampai jam berapa? Zahro free sampai jam berapa? Saya free sampai jam 2, Ustazah. Sampai jam 2. Zahro mau di sini dulu, nggak apa-apa. Atau Zahro masuk di 13.30. Silahkan nanti Oh, lihat sikon aja ya. Aku fokus sama Coach Novi dulu ya. terima kasih Ustazah. Oke, terima kasih juga. Lanjut. Lanjut, Nov. Baik. Saya ulangi teman-teman. Jadi untuk jenis kolkolah yang pertama yaitu kolkolah sughro, ciri-cirinya yaitu
Kolkolah tersebut berada di antara dua huruf yang terbaca. Saya izin menggunakan warna pulpen yang lain ya teman-teman. Jadi Bu- ini berada di antara Nih, dua huruf. bukan kolkolah tersebut ada di, tapi huruf kolkolah. Ya Ustazah. Novi jangan selalu minta izin. Kalau mau ganti-ganti Hmm. aja. Oh gitu. Ulangi lagi. Untuk jenis kolkolah yang pertama yaitu kolkolah sughra. Ciri-cirinya yaitu huruf kolkolah tersebut berada di antara dua huruf yang terbaca. Jadi bisa kita ibaratkan seperti ini teman-teman. Jangan lama. Kita ibaratkan seperti ini. 3 garis. Garis yang pertama yang saya beri warna biru. Jadi ngomong. Gak boleh Oke. ada jeda. Insya Allah. Jedanya buat napas doang. Coba lagi. Saya ulangi. Untuk jenis yang pertama yaitu kolkolah sughra. Kolkolah sughra ini kita ibaratkan di sini ada 3 garis ya teman-teman. Garis yang pertama berupa garis hitam, kemudian garis yang kedua di tengah ini akan saya berikan warna biru. Nah, kemudian kita berikan tanda untuk garis yang berwarna hitam angka pertama atau angka 1 dan kemudian garis yang berwarna hitam satunya kita beri simbol angka 2. Sedangkan untuk garis yang berwarna biru di sini kita ibaratkan huruf kolkolahnya yang berharokat sukun. Oke. Sudah mulai bagus, Nov. Cuma agak ribet. Ribetnya itu karena apa? Novi garis 2 item terus harus pindah warna dulu jadi delay nulis garis yang tengah. Saran Iya. aku kalau mau seperti itu garisin aja tiga-tiganya item supaya beres urusannya. Nanti pas waktu mau ngomong di tengah pakai warna lain itu sukunnya yang diwarnain biru atau enggak eh, pakai simbol apa gitu yang berwarna lain. Cuma garisnya diitemin aja nggak apa-apa tiga-tiganya. Oh ya, baik. Saya hapus lagi Ustazah ya. Oke. Teman-teman, untuk yang pertama ada kolkolah sughra. Di sini kita ibaratkan ada 3 garis. Nah, untuk garis yang pertama kita mulai dari ujung kanan ya, teman-teman. Bagaimana, Ustazah? Kita beri simbol 1. Oh, begitu. Saya beri pengantar dimulai dari ujung kanan nggak, Ustazah? Karena kan Boleh, ini bahasa Arab. Ya. boleh. Teman-teman, untuk jenis kolkolah yang pertama yaitu kolkolah sughra. Kita beri 3 garis sebagai pengibaratan ya. Nah, ini untuk yang pertama, garis yang pertama kita mulai dari bagian kanan. Kita beri simbol angka 1. Dan kemudian setelah itu, Yang saya di ulangi. yang di tengah kita kosongin dulu dan yang ketiga simbol 2. Yang di tengah kita kosongi dulu dan yang ketiga simbol 2. Untuk yang di tengah, ini kita ibaratkan adalah huruf kolkolah. Karena huruf kolkolah pada kolkolah sughra ini bertanda baca sukun, maka kita berikan tanda sukun di sini ya teman-teman. Cakep banget. Kayak gitu, Nop. Jadi itu rapih gitu. Nah, cuma ada diksi nih. Jangan yang di tengah ibarat. Bukan ibarat. Ibarat itu cuma di garis 3. Kita ibaratkan garis 3 ini adalah 3 huruf. Garis pertama dari kanan kita beri simbol 1, di tengahnya kita kosongin dulu, garis datar yang ketiga kita beri simbol nomor 2. Yang tengah ini kita anggap
bukan kita ibarat lagi. Ibarat itu kan Hmm. kayak ngadi-ngadi, mengada-ngada kan. Tapi kalau Iya, posisinya huruf tengah ini bukan mengada-ngada lagi, emang benar posisi kolkolah itu di situ. Jadi jangan ibaratkan ini kolkolah, bukan ibarat. Kita anggap ini huruf kolkolah. baik. Diulangi lagi, Ustazah? Ulang lagi. Tapi udah oke banget loh, Masya Allah. Coba Dihapus ini. dihapus, dihapus garis sukun, cuma tinggalin sugro kecil aja. Sini, seperti ini. Ya, betul. Teman-teman, untuk jenis kolkolah yang pertama yaitu ada kolkolah sugro. Ciri-cirinya kita ibaratkan ada 3 garis. Seperti ini ya teman-teman. Untuk garis yang pertama dari kanan kita beri simbol 1. Untuk garis yang kedua, ini kita kosongkan dulu. Dan garis yang ketiga kita beri simbol angka 2. Karena tadi kembali lagi ya teman-teman, ciri-ciri kolkolah sugro adalah berada di antara 2 huruf yang terbaca. Jadi untuk huruf pertama dan kedua atau angka pertama dan kedua ini adalah huruf yang terbaca teman-teman. Sedangkan garis datar ya saya ulangi, sedangkan garis datar yang ada di tengah ini kita anggap sebagai huruf kolkolah yang bertanda baca sukun. Sampai di sini apakah bisa dipahami? Aku reaction dulu. Zugu, 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 balon. Zugu, 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 jempol. Zugu, 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 trompet. Ya Allah. Nah, gitu. Bagus banget loh. Dan secara tidak sadar, Novi berhasil meruntuhkan diem. Bener gak sadar saya tadi. Iya, karena memang produksi katanya lebih banyak, ya kan? Jadi udah nggak sempet diem. Tapi juga Iya. nggak isinya nyerocos. Enggak. Ya pas aja gitu porsinya. Bagus. Lanjut. Setelah ini kita ke contoh ya teman-teman. Jadi kita sudah tahu, kita sudah sama-sama mengetahui ciri-cirinya. Lalu kita akan ke contoh. Contoh pada Nah, kata bahasa diam Arab. lagi, diam lagi. Baru juga dipuji, emang emang kudu dipuji terus kan? Tahu Ya, jangan dipuji, harus dihina. ya, saya ulangi. Kita ke contoh ya teman-teman. Teman-teman bisa memperhatikan di sini ada kata Sorry. habalun. Sorry. Pencet. Kalau teman-teman perhatikan, untuk kata habalun terdapat huruf kolkolah yaitu huruf ba sukun. Dan kalau kita perhatikan lagi, sebelum ba sukun terdapat huruf hidup yaitu berupa huruf ha dan setelahnya ada huruf lam yang bertanda baca dhammah, dhammatain. Maksud Lalu saya bagaimana cara? dommatain. Oh ya, Jangan dommatain. Apa sih dommatain? iya. Saya ulangi. Kita ke contoh ya teman-teman. Untuk contohnya ada pada kata habalun. Kalau teman-teman perhatikan, pada kata tersebut, pada huruf H mengandung, saya ulangi, pada huruf H terdapat harokat, astagfirullahaladzim. Kenapa Atau kayak tiba-tiba gini, nulis? Novi kan udah lancar nih, alhamdulillah. Maksudnya Novi tuh udah jelas konsepnya mau ngomong ini, abis ini, udah runut lah gitu ya. Tinggal eksekusinya kan tinggal dimanis-manisin bagian sedikit-sedikit lah gitu ya. Nah, Ya. Novi boleh tuh belajar ngelucu. Kan Novi ini orangnya serius ya kalau udah sama orang lagi ngaji gitu kan, jarang jarang bercanda gitu. Ya bukan salah, tapi ada yang perlu Novi explore lagi gitu, meningkatkan keterampilan ngelawak. Ingat, public speaking itu isinya bukan cuma ngasih informasi, tapi juga kita ngajak orang dan kita harus punya entertainnya.
Ya. Selama ini Novi itu udah cukup oke di bagian informatif dan persuasif. Masih ingat nggak tujuan public speaking itu ada tiga? To inform, ngasih informasi, to persuade, ngasih pengaruh, dan yang ketiga to entertain, ngasih hiburan. Nah, ngasih hiburan nih Novi masih kurang nih. Kecuali yang memang memang disengaja mau ngelawak gitu. Tapi kalau yang spontan-spontan tuh belum mahir Novi tuh. Belum bisa. Ya, nggak apa-apa kan pelan-pelan. Maksud aku bagian mana yang bisa dimasuki lawak. Kayak tadi bilang mengandung. Diterusin Iya. aja mengandung. Emang ibu hamil. Misalnya kayak gitu. Oh gitu ya, saya. Boleh ya, Iya, saya. iya boleh dong. Maksudnya biar entertain. Kalau enggak kan kanebo ketemu kanebo. Kanebo kering ketemu kanebo kering. Ya sama-sama keras lah. Mana kan kanebo yang aku maksud, kanebonya Novi yang kurang entertain. Itu kanebo pertama. Kanebo kedua adalah kalaupun entertainnya itu ada di audiens, tapi kan selama Novi menjelaskan dia nggak boleh nyerocos. Iya. Jadi dia akan jadi kanebo juga karena tuntutan adab. Hmm, Paham ya? paham. Jadi nggak rileks kelasnya. Adanya tuh kelas serius. Ya. Itu ya, meskipun itu tidak formal, sangat tidak formal gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Karena pada prinsipnya adalah seorang public speaker yang baik, dia tahu kapan menempatkan diri jadi public talker. Hmm, Ya, nah selama ya. ini Novi udah keren di speaking. Tapi akhirnya Novi lupa bahwa perlu selipin banyak talking untuk mencairkan suasana. Hmm, Emang iya sih. se-speaking-speakingnya aku, emang aku isinya speaking semua. Malahan banyakan apa coba? Banyakan talkingnya. Iya, Tapi dengan begitu kelas hidup. betul sih. Kok pakai sih? Ya, kan kadang Novi itu mikirnya tiba-tiba, kan itu kan harusnya spontan Ustazah ya. Nah, Ya, kalau spontan tuh takutnya sama-sama ini juga, krik-krik gitu loh Ustazah. Hah? Jadi gak lucu. ya, nggak apa-apa. Semua yang lempem dimulai dari garing. Itu aja sih kadang nggak nyambung gitu loh Ustazah, takutnya tuh gitu. Iya, nggak apa-apa gitu. Nggak nyambung ya teman-teman. Udah diinfoin aja, dijaharkan. Nggak nyambung ya teman-teman. Nggak apa-apa, tapi tolong ketawa dong. Soalnya aku pengennya cair. Gimana dong? Gitu. Kayak gitu Oh gitu aja. ya. Ya Allah. Iya. Heeh. Oke. Zahro, 15 menit lagi ya Zahro. Boleh nggak? So, Boleh. ya, Zahro ngelakuin yang lain dulu nggak apa-apa. Silakan lanjut, Nov. Baik, Ustazah. Teman-teman, untuk jenis kolkolah yang kedua, maksud saya jenis kolkolah yang kedua yaitu ada kolkolah kubro. Di sini tadi seperti yang dikatakan oleh Kak Tina ya di awal, telah menyebutkan jenis kolkolah yang kedua yaitu kubro. Nah, kubro ini kita bisa mengibaratkan, saya ulangi, kubro ini sama artinya dengan akbar. Kok jadi akbar ya? Mulai goyah. Tolong kuatkan Kabir, keyakinanmu. kabir, kabir, kabiro, kubro. Ya, ini mau cari Contoh referensi malah bingung sendiri saya. ya, Allahu Akbar kabiro. Kabiro itu artinya besar. Baik. Teman-teman, untuk jenis kolkolah yang kedua yaitu kubro. Kalau kita ingat bacaan takbiratul ihram ya, teman-teman, kemudian kita sambung dengan bacaan doa iftitah, Allahu akbaru kabiro. Nah, kabiro ini sama dengan arti kubro yang artinya yaitu besar. Oke, sebentar aku cut dulu. Indonesia itu kan negara yang lumayan tegas garis aliran Islamnya ya, terutama Ya, Muhammadiyah dan NU. ya betul.
Nggak kepikiran. Muhammadiyah, iya, Muhammadiyah itu Allahumma ba'id baini. Ya, Nah, sedangkan Allah Akbar Kabiro ini belum tentu dibaca oleh kalangan tertentu gitu kan. ya Ustazah. Jadi kalau mau notis yang itu perumpamaannya, analoginya itu analogi ya. Kita ambil ambil penjelasan kan WTGA berarti A-nya itu analogi kan. Mhm. Pada saat Novi menganalogikan Allahu Akbar Kabiro, boleh tuh dengan pengantar bagi teman-teman yang tahu kalimat iftitah Allahu Akbar Kabiro. Hmm, Jadi mau dia pakai Allahu Akbar Kabiro atau dia pakai Allahumma ba'id baini, yang penting dia tahu ada Allahu Akbar Kabiro gitu. hmm. Ini kan Iya, jadi apa ya? Maksudnya formatnya jadi sangat elastis ya, tergantung perumpamaan mana yang mau kita ambil. Artinya menuntut kita untuk harus kreatif dan iya Ustaz. objektif juga. Iya sih, Heeh. betul. Itu kelemahannya ketika spontan, tapi apa ya, sudut pandang yang lain tidak dimasukkan. Jadinya kan Iya. kayak gitu saja, terbatas. Mm-mm. Nggak apa-apa. Jadi kan tahu, oh ternyata ada PR juga di bagian sini. Betul, betul, betul. Coba aku mau bilang, Novi tolong ya, setiap pekan ada sesi one on one. Karena udah lama banget aku nggak merawat Novi. Aku jadi merasa hilang peran sebagai ibu. Selama ini kemana? Iya, anak aku hilang. Insya Allah. Ya, Insya Allah sadar. ya. Hmm. Terus, Diulangi lagi ya berarti saya. Tadi ya, menggunakan pengantar seperti itu. betul. Teman-teman, untuk jenis kolkolah yang kedua yaitu kolkolah kubro. Kalau teman-teman tahu bacaan doa iftitah yang bunyinya Allahu Akbar kabiro. Nah, kubro ini sama artinya dengan kata kabiro yang artinya besar. Kita kembali ke kolkolah. Kubro, ciri-cirinya apa teman-teman? Ciri-cirinya kita ibaratkan lagi dengan garis ya teman-teman. Kalau ini nggak pakai garis ya? Ya nggak apa-apa Tidak perlu pakai garis. Hah? pakai garis, Oh iya, karena Ding. Oh iya, iya. nanti tinggal nomornya aja yang difokusin. Oh betul ya. Baik, Apa? Ustazah. Coba. Oke. Teman-teman, untuk kolkolah kubro ini kita ibaratkan dengan garis sama seperti yang di atas ada 3 garis. Garis yang pertama adalah huruf hidup. Kita beri simbol angka 1. Kemudian garis yang kedua di sini adalah huruf kolkolah. Kita beri keterangan angka 2. Kok Saya huruf ulangi. kol-kolah sih? Bagaimana Ustazah? Kan kita mau Kan fokus di huruf terakhir, huruf kol-kolahnya yang terakhir lah. oh, ini yang terakhir garis terakhir ini bukan apa namanya? Akhir Wakof. katanya itu wakofnya. Maksud saya wakofnya itu. Oh, boleh, boleh, boleh. Kalau misalnya tidak pakai wakof berarti garisnya hanya 2 begitu saja atau bagaimana? Kalau misalnya mau pakai wakof, 3 garis, wakofnya di yang keempat. Oh begitu. Tapi Ya, ya. kalau mau pakai 3 garis, 1 huruf di awal, huruf terakhir di nomor 2, itu kondisional aja. Dan yang garis ketiga itu adalah si tanda wakof. Cuma kalau mau mengikut konsistensi yang dari awal, berarti 3 garis ini adalah huruf. Kalaupun ada tambahan ya berarti di sini tanda wakofnya. Ustazah kalau misalnya pakai 3 garis ini kan tidak semua bacaan kolkolah kubro itu em, huruf hidup hidup mati seperti itu. Ya, boleh Nah itu bagaimana? pertanggungjawaban aja. Misalnya
kita bilang di sini berhenti. Di sininya berhenti. Entah berhenti karena wakof atau berhenti karena nafas. Tetap Ya. harus ada berhentinya. Karena nggak mungkin lah. Masa kol-kolah di akhir, tapi nggak bisa bilang akhir kalau kita nggak berhenti kan. Iya. Dan bisa wakof, bisa stop. Ngomong di sini tulisannya stop. Entah stop Hmm. karena wakof, bisa dibagi lagi. Wakof, tanda wakof, atau misalnya bisa ngomong pakai tanda, bisa juga pakai simbol tanda wakof, atau di sini karena nafas. Aku pakai jari nih tulisannya lagi nggak oke. Kok jadi nifas? Ini gara-gara huruf mengandung, akhirnya ada nifasnya. Nah, nyambung banget ya jadinya ya. Nah, itu bagian ngelawak spontannya yang harus dilatih. Itu Hmm. skill loh. Iya sih Ustazah, itu Rofi masih jauh sekali belum Ya, bisa. tapi nggak apa-apa. Kan awal-awal juga Novi jauh banget dari kelancaran bicara. Hmm. Jadi ya nggak usah terlalu dipusingin gitu. Ya semua akan garing pada waktunya dan semua juga akan melempem pada waktunya. Yang penting dimulai. Garing sama melempem. Renyah maksudnya. Ya garing itu renyah. Renyahnya itu nyerah, renyah, keripik yang masih Oh kremes-kremes gitu. gitu. Kalau Ya, melempem itu ya udah alot. ya. Soalnya kalau istilah garing kan kita pakainya kayak krik krik, nggak lucu gitu Ustazah. Iya, iya, Baik. gitu. Pokoknya begitulah ya. Ini udah sisa 1 menit doang soalnya. Takutnya nanti eh, habis waktunya. Dan Nah, biar sebentar Ustazah, mau konfirmasi sebentar. Tadi apa? kalau pakai 3 simbol seperti ini, berarti kita fokus tetap di 1, 2, garis pertama dan kedua ini, yang ini tuh tetap hidup seperti itu. Kita sampaikan ke audiens. Gua harus hidup. Mas, Oh, tetap ada tergantung. huruf ini. Tergantung. Kenapa aku bilang tergantung? Dua kemungkinan. Kalau misalnya 3 huruf itu adalah huruf hidup, hidup, mati. Misalnya 3 huruf. Ba, ba, ain, sukun, ba'd. Nah, ini kan sukun, sukun, sukun. Ya Iya. kan? Atau a, ain, ada, stop. Tergantung mau dipakai yang mana nih. Tiga, tiga kotak ini isinya mau apa aja. Pastinya kan kotak pertama itu udah pasti huruf. Kotak kedua itu apakah huruf mati atau huruf hidup. Itu tergantung pemilihannya. Kotak ketiga, apakah mau dipakai buat huruf atau stop. Keterangan stop dengan tanda wakaf atau nafas itu. Tergantung, Novi mau pilih mana.